Shalom saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Source Family pada hari ini. Sebelumnya kita mau baca di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, yang saya mau bahas kali ini adalah lanjutan dari kemarin tentang kasih. Jadi tema renungan hari ini adalah, kamu punya kasih jika kamu murah hati. Nah, berbicara tentang kemurahan hati, percaya atau enggak, secara alami itu kita sebenarnya bukanlah orang yang murah hati. Loh, kok bisa gitu? Ya, ini bukan artinya saya mau mendoktrin hal yang salah ya. Maksud saya di sini ya, nggak ada orang yang menjadi murah hati ketika kepentingannya itu diganggu gitu. Di sini saya ambil contoh ya untuk memahami konsepnya ini. Jadi saya mengalami langsung kayak di kantor saya nih, ketika mau naik lift nih di jam kantor, jam masuk lah, itu orang-orang pada ngantri nih. Antri lah sesuai yang siapa yang duluan gitu, antri yang pertama gitu. Nah tapi ketika liftnya udah datang, itu udah nggak ada tuh namanya antrian tuh. Pokoknya siapa yang dapat masuk, yang nyelak duluan, dempet-dempetan di lift, itu yang bisa masuk lift. Intinya mereka tuh, yang penting mereka nggak telat ketika absen di kantor. Nah, apakah ini termasuk murah hati? Oh, tentu saya tidak gitu. Ibarat kata ya, kejadian tersebut itu termasuk seperti kelangsungan hidup bagi orang yang terkuat gitu. Ya seperti film-film lah, contoh gitu. Kemurahan hati bukan hanya sebatas tentang materi atau harta saja gitu. Tetapi seperti contoh yang tadi, murah hati itu bisa diartikan juga pada kita saling toleransi, pada kerelaan kita untuk saling berbagi, saling mengasihi, pengertian, menerima perbedaan, dan saling mengampuni, dan lain-lain. Dan kalau kita menyadari bahwa Tuhan telah menyatakan kemurahan hatinya dan memberikan yang terbaik bagi kita juga, dan oleh sebab itu sudah seharusnya juga kita mengikuti jejak Tuhan untuk bisa bermurah hati. Nah, di sini saya catat ada dua hal yang bisa disebut seseorang itu mempunyai murah hati, yaitu yang pertama, memiliki inisiatif. Orang-orang yang murah hati adalah orang yang memiliki inisiatif untuk menolong orang lain. Mereka memiliki inisiatif selain sesama gitu, mungkin terhadap lingkungan, juga sama komunitasnya juga. Yang kedua, murah hati muncul dari dorongan untuk membantu atau menambah sesuatu yang kurang gitu. Maksudnya apa sih? Ya bisa dalam bentuk kebaikan orang, yang orang tersebut dalam keadaan berkekurangan gitu, kita bisa membantu. Atau ketika orang mengalami keadaan yang kurang baik, ketika kita datang, kita bisa menjadi berkat agar keadaan orang tersebut menjadi lebih baik. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, Tuhan bermurah hati pada setiap orang. Tuhan itu nggak membeda-bedakan orang. Tuhan itu contoh, Tuhan itu menerbitkan sinar matahari bagi orang yang baik ataupun orang yang jahat. Juga menurunkan hujan bagi orang yang benar ataupun yang nggak benar gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar apa? Bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap murah hati seperti hati Bapa, dan tidak mudah menghakimi sesama juga gitu. Tetapi bukan artinya kita menutup mata ketika ada orang yang bersalah gitu. Ya, melainkan kita diajar untuk tidak munafik lah gitu. Misalnya ketika kita melihat kesalahan sesama gitu,
Tapi kita nggak mengoreksi diri kita sendiri gitu, kalau kita juga pernah salah gitu. Jadi marilah kita setiap hari mempraktekkan sifat Tuhan, yaitu murah hati dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara saling menghargai satu sama lain, serta menumbuhkan kemurahan hati kita seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menghakimi dan kita juga tidak dihakimi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan kami bisa mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa supaya kami jika kami ingin mempunyai kasih Tuhan, kami belajar Tuhan bahwa kami juga harus mempunyai murah hati Tuhan, supaya apa yang Engkau telah lakukan lebih dulu Tuhan, kami dapat mempraktekkan Tuhan, bahwa kami Tuhan bisa menggunakan murah hati ini tidak untuk menghakimi ataupun kami tidak menghakimi orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini berkati Tuhan apapun yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Matius 5 ayat 7, Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.